Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Nurul Izzah dengan nomor induk mahasiswa 092 2002 20092. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga biomasa. Pertama kita akan membahas mengenai bioenergi. Apa sih itu bioenergi? Biomasa adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan bahan organik baik dari tumbuhan maupun dari hewan yang kaya akan cadangan energi atau kaya akan bioenergi. Di Finlandia, Belanda, Jerman, dan Inggris telah memanfaatkan bioenergi dalam skala besar untuk pembangkit tenaga listrik. Energi biomasa. Biomasa adalah bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial, termasuk limbah terbiodegradasi yang bisa dibakar sebagai bahan bakar. Umumnya merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Biomasa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi. Contoh sumber energi biomasa, yang pertama adalah sisa pemotongan kayu, ranting kayu, sekam, dan bonggol jagung. Kemudian ada ubi kayu, ada sago, ada kelapa sawit, dan ada biji jarak. Energi yang terkandung dalam biomasa. Energi yang tergandung dalam biomasa biasa dihitung dalam energi kalor, sangat tergantung pada kadar airnya. Makin banyak kadar airnya, makin rendah energinya. Biomasa memiliki rentang kadar air yang luas, sekitar 20%. Contoh kertas kering, hingga 95%. Contoh mikroalga, sisa fermentasi, dan lain sebagainya. Energi yang terkandung pada biomasa. Total biomasa di dunia sekitar 1.800 miliar ton di darat, setara dengan 33.000 EJ, dan 4 miliar ton di laut, setara dengan 37 EJ. 1 EJ itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 17 Joule. Energinya. Kerapatannya 45.000 ton per kilometer kuadrat di daratan. 15.000 ton kilometer kuadrat di rawa, kurang dari 1.000 ton per kilometer kuadrat di gurun, dan kurang dari 3 ton per kilometer kuadrat di laut. Konversi biomasa dalam bentuk energi. Yang pertama, konversi dengan cara pembakaran. Konversi klasik di mana biomasa diubah menjadi energi panas pembakaran. Biomasa digunakan sebagai bahan bakar dalam bentuk aslinya. Energi panas yang dihasilkan selain dapat langsung dimanfaatkan, juga dapat diubah menjadi energi lain, seperti energi listrik, energi mekanis, pendinginan, dan mempergunakan jalur konversi yang lebih panjang. Ini contohnya adalah konversi dengan cara pembakaran, yaitu jadi kayu-kayunya dibakar secara langsung kepada sumber energinya. Kemudian ada konversi dengan cara mikrobiologis. Menggunakan jasa bakteri untuk mengubah biomasa menjadi bentuk bahan bakar yang lebih praktis. Contoh pembuatan gas bio dari limbah biomasa, seperti sampah, tinja, kotoran ternak, limbah pertanian, menggunakan digester, pembuatan etanol dari bahan pati dengan cara fermentasi. Jadi ini skema pembentukan gas bionya, sampah biomasa dengan kandungan air tinggi diubah menjadi asam amino, asam lemak, gula, dan gliserin. Kemudian enzim asam monomer menjadi asam asetat, asam format, H2 plus CO2. Kemudian itu dibagi lagi menjadi bahan biogas CH4 atau etanol plus dan lain-lain, sisanya menjadi sludge. Yang ketiga dengan cara pirolisa. Biomasa diurai dengan pemanasan di atas 1.500 derajat Celcius, sehingga berubah menjadi unsur karbon atau arang, air, dan beberapa jenis senyawa hidrokarbon, dan berbagai jenis gas.
Tujuan konversi ini adalah mengubah biomasa menjadi arang yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau dimanfaatkan untuk non-energi, misalnya bahan industri, obat-obatan, dan kosmetik. Yang keempat, dengan cara gasifikasi. Biomasa dibakar dengan oksigen terbatas dan menghasilkan arang, tar, dan gas. Produk yang dihasilkan bisa dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu padatan, cairan, dan termasuk gas yang telah dapat dikondensasikan, dan gas permanen. Ini skemanya. Yang pertama, umpan. Umpan dimasukkan ke reaktor. Lalu diubah menjadi arang, tar, dan gas. Kemudian gasnya dimasukkan ke burner. Tarnya dimasukkan ke dalam burner. Dimasukkan O2 dan menghasilkan hasil pembakaran. Reaktornya dimasukkan ke dalam burner untuk memanfaatkan pemanasan. Yang kelima, konversi dengan cara densifikasi. Biomasa diberikan tekanan sehingga terjadi proses pengampaan. Umumnya dilakukan pada biomasa berukuran kecil dan sukar ditangani dalam bentuk aslinya. Contohnya, serbuk gergaji, sampah, sekam, dan lain-lain. Hasil pengampanan itu disebut dengan briket atau pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tujuan dikonversi densifikasi ini untuk memperbaiki bentuk atau penampilannya dan mempermudah penanganan dan penggunaannya. Ini contohnya. Ini bentuk dari pellet, Eucalyptus bark pellet. Berarti ini bahannya itu berupa tanaman eucalyptus. Ini ada teknologi konversi biomasa, ada dibagi 3, pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Untuk pembakaran langsung ini, yaitu dengan tungku atau boiler, sehingga menghasilkan panas. Kemudian konversi termokimiawi yaitu pengarangan. Pengarangan ini menghasilkan bahan bakar padat. Bahan bakar padat ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar tungku atau boiler, sehingga energi yang dimunculkan itu energi panas. Kemudian ada pyrolysis. Pyrolysis menghasilkan bahan bakar cair. Ada gasifikasi, menghasilkan gas. Kemudian di indirect liquefaction, dari gas ini diubah menjadi air, liquid, kemudian menjadi bahan bakar cair. Terus ada langsung direct liquefaction. Jadi dia prosesnya itu secara langsung menjadi bahan bakar cair. Kemudian ada esterifikasi atau transesterifikasi menjadi biodiesel. Yang terakhir adalah konversi secara biokimiawi. Ada 2, ada pencernaan anaerobik dan fermentasi hidrolisis. Untuk pencernaan anaerobik, dia menghasilkan gas metan. Untuk fermentasi hidrolisis menjadi etanol. Bahan dasar dari biomasa ini, yang pertama ada tanaman. Tanaman ini menyerap energi matahari dari proses fotosintesis yang memanfaatkan air dan unsur hara dari tanah serta CO2 dari atmosfer. Kemudian menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, bunga, atau buah. Kemudian hewan herbivora. Dia tidak mampu berfotosintesis sendiri, sehingga dia memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daun, rumput, atau yang lain dari bagian tumbuhan secara langsung untuk hidupnya. Yang terakhir ada karnivora, memanfaatkan energi yang telah berubah menjadi bentuk lain, seperti daging pada hewan lain. Biomasa dari tanaman, itu ada limbah pertanian, limbah industri pengolahan kayu, jerami, sekam, dan tanaman yang memang ditanam secara khusus untuk menghasilkan bioenergi. Kemudian ada industri kayu. Industri kayu ini menghasilkan kurang lebih 50% limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai biomasa. Pada umumnya pemanfaatan biomasa kering dengan cara pembakaran untuk menghasilkan panas, kemudian memanaskan air, uap yang dihasilkan dapat memutar turbin, kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.